2023 pada mata kuliah Teori Sosial ingin menjelaskan hasil dari penelitian kami ke dalam bentuk video pembelajaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajar Ridwan Syahputra Gultom dan rekan Saya Alfia Chandra. Saya Elsa Tagaol. Saya Firly Mani. Jadi, ini riset kami yang berjudul Perbedaan kelas ekonomi antara pengemudi ojek online dan pemilik modal. Tinjauan berdasarkan teori Karpus. Baiklah, semoga kawan-kawan sekalian bisa menonton video kami sampai akhir. Enjoy this video, guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari hasil mini riset kami yang pertama. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan teori yang kami gunakan untuk mini riset kami, yang dimana teori kami adalah teori konflik sosial. Yang berarti teori konflik sosial ini merupakan suatu teori yang paling berpengaruh dalam dinamika kekuasaan. Jadi si Marx ini berpendapat bahwa konflik merupakan bagian dari integral masyarakat. Nah, Karl Marx ini berasumsi dan membagikan dua kelas sosial masyarakat. Yang pertama ialah kelas borjuis, yang dimana kelas borjuis ini merupakan kelas pemilik modal atau kelas yang orang-orang yang memiliki alat produksi untuk dipekerjakan kepada kelas proletariat. Biasanya kelas borjuis ini menganut sistem ideologi kapitalisme. Nah, yang selanjutnya ialah kelas proletariat, yang dimana kelas proletariat ini menghabiskan seluruh tenaga kerjanya untuk bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh si borjuis tersebut. Si proletariat ini bekerja namun diberikan upah yang tidak setimpal dengan pekerjaan tersebut oleh si borjuis tersebut. Nah, jadi inti dari teori konflik Karl Marx ini merupakan eksploitasi, di mana para kelas atas atau kelas borjuis ini mengeksploitasi tenaga kerja yang dimiliki oleh para proletariat ini. Nah, umumnya para proletariat ini didominasi para pekerja seperti buruh, pekerja dan lain-lain. Jadi, kami mengambil sebuah topik mini riset yang dimana judulnya itu adalah perbedaan kelas ekonomi antara pengemudi ojek online dan pemilik modal, sebuah tinjauan dari Karl Marxian. Nah, mengapa sih kami mengambil topik tersebut? Ini di negara kita ini banyaknya pengemudi ojek online, namun kita tidak tahu seperti apa kecukupan mereka dengan apa yang didapatkan dari pekerjaan mereka. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang antara borjuis dan proletariat, kami menganalisis bahwa borjuis ini merupakan pemilik modal yang dimana pemilik dari perusahaan antara Grab, Gojek dan platform ojek online lainnya. Sedangkan si proletariat ini, kami menganalisis bahwa proletariat ini merupakan kelas pekerja atau driver ojek online yang sedang bekerja. Nah, jadi meskipun para driver ojek online ini bekerja setiap hari dalam waktu jam yang banyak antara pagi hingga malam, status ekonomi mereka terperangkap dalam ruang lingkup yang stagnan atau ngestak gitu, yang dimana status ekonomi mereka di situ-situ saja. Jadi, mini riset kami ini bertujuan untuk mengeksplorasi yang dimana adanya perbedaan kelas sosial antara pengemudi ojek online dan pemilik modal dari perusahaan platform ojek online. Nah, jadi kami mengidentifikasi masalah yang dimana identifikasinya ini dibagi tiga. Yang pertama adalah perbedaan kelas sosial, kesenjangan sosial, dan eksploitasi pekerjaan. Nah, selanjutnya itu adalah kajian teori. Menurut Morlock, pada tahun 1978, transportasi adalah tempat memindahkan atau mengangkut dari tempat ke tempat yang lain. Sedangkan menurut Soekarto, pada tahun 2004, transportasi adalah tempat
memindahkan dan menggunakan alat seperti manusia, hewan, dan mesin. Nah, jadi pada kajian teori ini, ojek online merupakan angkutan umum yang sama halnya dengan ojek biasa. Nah, jadi yang satu itu menggunakan aplikasi dan satu yang tidak. Nah, perlu kita ketahui bahwa ojek ini sudah ada dari dulu. Namun sangat disayangkan dulu itu kan tidak pakai aplikasi. Mereka hanya berparkir di pangkalan ojek saja. Nah, jadi ojek online ini didirikan pada tahun 2011. Nah, mungkin kita tidak asing lagi mendengarnya, yaitu Nadiem. Nah, gambarnya itu bisa kita lihat di atas. Nah, beliau inilah yang menciptakan ojek online pada tahun 2011. Nah, beliau melihat bahwa pangkalan ojek itu menunggu penumpang. Nah, sedangkan nih yang kita ketahui kan teknologi itu sudah maju. Nah, jadi beliau berpikir gimana caranya agar mereka tidak nganggur, agar tidak kelamaan menunggu penumpang. Maka dari itulah diciptakannya adalah ojek online. Nah, di mana ojek online ini berdiri seperti yang saya katakan tadi 2011. Nah, biaya yang dikenakannya pun sangat murah sehingga banyak, apalagi di kaum anak muda ini banyak meminati ojek online, di mana dari 1 sampai 10 km itu hanya dikenakan biaya 12.000 sampai 15.000 saja. Nah, tentunya ini kan sangat mempermudah antara ojek online dan juga penumpang. Nah, selanjutnya itu adalah kerangka berpikir ojek online. Nah, jadi kerangka berpikir dalam ojek online ini yang kami urutkan itu adalah, yang pertama itu adalah hubungan antara jam kerja dan juga pendapatan. Tentunya adanya hubungan kerja dan juga pendapatan ini sangat berpatokan, di mana jam kerja inilah yang menentukan pendapatan. Nah, yang kedua itu adalah hubungan antara lokasi dan pendapatan. Nah, tentunya dengan lokasi yang strategi, pendapatan ojek online juga menentukannya. Nah, yang ketiga itu ada hubungan antara renting dan juga pendapatan. Nah, contohnya nih saya. Nah, di saat saya memilih ojek di dalam aplikasi, tentunya saya melihat renting yang paling tinggi. Nah, disitulah saya memilihnya. Jadi renting ini sangat berpengaruh untuk penumpang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara kami terhadap 3 informan. Yang pertama ada Bapak YPR, karena namanya tidak bisa disebutkan. Beliau berprofesi sebagai ojek online. Yang pertama, beliau memilih ojek online dikarenakan dulunya ia sebagai tukang beca, dikarenakannya sepi pelanggan, beliau lebih memilih ganti profesi sebagai ojek online. Nah, untuk jam kerjanya beliau menjelaskan ia bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Baru untuk pendapatan beliau berkata cukup untuk kebutuhannya, tetapi untuk kebutuhan lain beliau berasa berkurang. Baru kemudian untuk pendapatannya dari hasil ojek online-nya harus dibagikan ke perusahaan sebanyak 20% sampai 30%. Dan beliau berharap untuk harga tarif untuk ke perusahaan bisa dikurangi sebesar 10%. Baru yang kemudian ada informan yang kedua yang bernama Bapak Y, sama juga inisialnya nggak bisa disebutkan. Beliau bekerja juga sebagai ojek online dalam aplikasi Maxin. Baru kemudian beliau menjelaskan kenapa beliau memilih pekerjaan tersebut. Karena yang pertama, untuk mencari pekerjaan susah, terus kemudian waktunya padat dan tidak fleksibel. Jadi beliau memilih sebagai ojek online sehingga waktunya bebas tanpa ada paksaan. Untuk pekerjaan juga beliau bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 6. Untuk pendapatan sama seperti yang pertama, beliau menjelaskan pendapatannya sebesar yang harus dibagikan ke perusahaan sebesar 20% sampai 30%. Beliau juga berharap untuk dikurangi sebesar 10%. Dan untuk ada informan ketiga
bapak yang berinisial S. Bapak ini berusia 55 tahun. Di sini kami bertanya tentang plafonnya. Beliau menjelaskan beliau memilih 2 plafon. Yang pertama ada InDriver dan Grab. Kenapa beliau memilih 2 plafon tersebut? Karena sering terjadi sepi pelanggan hingga beliau memilih 2. Misalnya kan kalau misalnya sepi satu sini bisa ngambil yang sini. Nah, baru untuk pendapatan beliau sama juga, pendapatan sebesar 20% atau 30% dibagikan ke perusahaan. Baru kemudian untuk kami pun bertanya mobilnya untuk mobil beliau menjelaskan beliau mengkreditnya untuk keperluan ojek tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya itu ada pada bab 4, yaitu pada bagian analisis. Dalam teori Karl Marx, stratifikasi ekonomi merujuk pada kondisi di dalam masyarakat, nah di mana terdapat kelas-kelas sosial yang dilihat dalam kondisi ekonominya. Nah, menurut teori Karl Marx, ia membagi ekonomi menjadi 2 kelas, yaitu kelas bourgeois dan kaum proletar. Nah, kaum bourgeois yaitu adalah kaum pemilik modal atau pemilik aplikasi dalam konteks ojek online ini, dan sedangkan masyarakat proletar ini adalah kelas pekerja atau dalam konteks ojek online ini masyarakat proletar ini merupakan para pengemudi ojek online. Nah, dalam konteks ojek online, stratifikasi ekonomi ini terlihat sangat nyata antara pemilik modal atau pemilik aplikasi sebagai kaum bourgeois dan kaum proletar ini yaitu sebagai pengemudi ojek. Nah, berikut ini merupakan analisis yang kami lakukan bagaimana stratifikasi ekonomi itu terjadi dalam kehidupan para tukang ojek. Pertama itu ada status ekonomi dan pekerjaan. Nah, pengemudi ojek online ini biasanya berasal dari kelas bawah dan kelas menengah yang menunjukkan posisi mereka itu sangat nyata dalam status stratifikasi ekonomi. Nah, terhambatnya akses pendidikan dari kelas bawah dan kelas menengah ini membuat mereka terpaksa menjadi pengemudi ojek online untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan ekonomi mereka. Nah, Karl Marx melihat kondisi hubungan dari adanya kapitalis di dalam pekerjaan, di mana para pekerja atau pengemudi ojek online ini menjual tenaga mereka kepada pemilik aplikasi dengan ketidakseimbangan upah, sedangkan para pemilik modal ini dapat menghasilkan para pemilik modal ini dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Nah, yang kedua itu adalah kesejahteraan dan pendapatan. Karena pendapatan yang dimiliki oleh para pengemudi ojek online ini tidak stabil di perharinya, membuat mereka itu sangat nyata dalam stratifikasi ekonomi. Nah, karena tidak memiliki kendali atau hak untuk mengeluarkan pendapat mereka kepada pemilik modal, membuat para pengemudi ojek online ini harus menerima hasil kerja dan tuntutan dari pekerjaan mereka, karena saat itu mereka berada pada posisi yang sulit. Ini adalah sebagai adanya aliansi pekerja di mana para pekerja tidak memiliki kendali atau hak untuk mengeluarkan pendapat mereka kepada para pemilik modal atau pemilik aplikasi ini. Tiga itu adalah kondisi kerja. Nah, kondisi para pengemudi ojek online ini seringkali tidak aman dan tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan ataupun jaminan sosial. Nah, hal ini terlihat bahwa para pekerja ini tidak dapat melawan kekuasaan pemilik modal. Nah, Karl Marx melihat ini, kondisi ini memberikan keuntungan lebih kepada para pemilik modal dan mengurangi biaya tenaga kerja.
ketidakamanan pekerjaan yang dialami oleh para pengemudi ojek online menandakan bahwa adanya eksploitasi kepada para pengemudi ojek online, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa adanya konflik kelas di dalam konteks pengemudi ojek online. Itu ya adalah mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial pada ojek online ini sering terlihat karena terhambat oleh ketidakstabilan pendapatan dan kurangnya akses sumber daya seperti pendidikan. Nah, para pengemudi ojek online ini terjebak dalam pekerjaan yang tidak memberikan solusi mobilitas sosial mereka. Nah, hal ini diakibatkan pemilik modal memiliki kendali penuh atas distribusi sumber daya dan kesempatan. Nah, ini adalah contoh nyata dari sistem kapitalisme penghambat sosial. Pada situasi ini digambarkan dalam teori Karl Marx sebagai ketidakadilan struktur. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran kami.